Sekian dari kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita bersyukur atas rahmat serta kasih sayang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena dengan rahmat itulah kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan yang sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita selaku umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah seperti sekarang ini. Teman-teman, pada kesempatan kali ini bahasan kita adalah mengenai tentang pentingnya ilmu. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa kita tidak dapat hidup tanpa adanya ilmu. Ilmu pengetahuan memberi kita pemahaman mengenai pentingnya menuntut ilmu sebagaimana telah diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman pertama yang turun. Di sini adakah yang tahu surah apa yang pertama kali turun ke bumi? Ayo apa? Al-Baqarah. Waduh, juz 30. Apa? Al-Alaq. Wih, benar. Jadi bunyi surah Al-Alaq yang pertama kali turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Makna dari surat Al-Alaq adalah Allah mengajari Nabi Muhammad untuk membaca. Maka dari itu, Islam mengajarkan kita untuk senantiasa menuntut ilmu, baik itu ilmu duniawi maupun ukhrawi. Sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya mencari ilmu itu wajib bagi orang Islam, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dengan ilmu, kita sebagai manusia tentunya akan menjadi makhluk terbaik di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Namun, jika tidak memiliki ilmu, kita tidak akan mengetahui apa-apa yang ada di dunia ini. Allah telah menyampaikan dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahil lakum. Wa idza qila shuzu famshuzu yarfa'il lahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan meningkatkan derajat orang-orang yang memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Untuk dari itu, marilah kita terus menuntut ilmu. Sebab dengan ilmu kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia serta akhirat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa selama hayat masih dikandung badan, kita harus selalu menuntut ilmu tanpa kenal kata lelah, sebab pentingnya ilmu dalam kehidupan. Tanpa ilmu pula, kita tidak akan bisa menjadi insan kamil. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan berbicara. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di pagi yang cerah ini di
keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Para hadirin yang saya cintai, pada kesempatan yang singkat ini, izinkan saya menyampaikan nasihat singkat terkait dengan ikhtiar untuk menggapai kesuksesan dalam hidup serta mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, para hadirin, bahwa penting bagi kita untuk memiliki niat yang baik dan lurus dalam menjalankan setiap amal yang akan kita lakukan. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyat. Penggalan hadis tersebut memiliki arti bahwa sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung dengan niatnya masing-masing. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memiliki niat yang benar dan juga baik, dilanjut dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim atau dengan nama Allah. Insya Allah amal yang akan kita lakukan atau amal yang telah kita lakukan itu tidak akan tersesat. Yang kedua, tentu niat saja itu tidak akan cukup. Niat itu perlu diterjemahkan dalam bentuk ikhtiar atau dalam upaya yang nyata sehingga apa yang kita niatkan menjadi sesuatu yang terwujud. Dalam surat An-Najm ayat 39, Allah berfirman bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah ia usahakan. Apalah kita mengharapkan sesuatu kalau kita tidak berikhtiar dan untuk mendapatkannya? Itu sama saja seperti mimpi yang tidak akan pernah terwujud. Kita harus serius menghadapi kehidupan, baik itu kepentingan di dunia maupun kepentingan di akhirat. Allah juga berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 bahwa kita perlu melakukan upaya-upaya positif, proaktif, dan juga inisiatif untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam hidup, dan jangan sampai kita menunggu takdir Allah sampai kita tidak melakukan upaya apapun. Selanjutnya, hal yang harus kita miliki adalah bahwa kita harus selalu optimis dan tidak boleh berputus asa dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita putus asa dari rahmat Allah, maka kita akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Oleh karena itu, kita tidak boleh putus asa akan rahmatnya sedikit. Selain itu, para hadirin, jangan lupa untuk berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya, semua keputusan itu ada di tangan Allah, dan kita harus senantiasa memohon dan berserah diri kepadanya agar apa yang kita niatkan itu benar-benar terkabul atau benar-benar terwujud. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Kalau kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah, maka justru akan menambah nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, dan juga sebaliknya. Demikian para hadirin, nasihat yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para hadirin hadirat, semoga selalu dipanjangkan umurnya, dimudahkan urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah mengumpulkan kita hari ini di sini. Lalu kedua, sholawat serta salam kita panjatkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah
Barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Al-Ahzab ayat 71. Sebagai seorang manusia yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan karunia berupa keistimewaan yang berbeda dari makhluk yang lain. Keistimewaan itu berupa nikmat berbicara melalui lisan kita. Namun demikian, kita tidak bisa sembarang mengeluarkan kata-kata melalui lisan kita, karena ucapan yang sudah keluar dari lisan kita bisa mendatangkan manfaat apabila yang disampaikan adalah hal-hal yang baik dan berguna serta tidak menyakiti orang lain, dan juga bisa mendatangkan mudarat apabila yang disampaikan itu hal yang tidak baik dan menyinggung orang lain. Kita dalam keseharian selalu berinteraksi dengan orang lain. Ketika kita di rumah, kita berinteraksi dengan keluarga, tetangga, di sekolah kita berinteraksi dengan guru dan teman, lalu kita berinteraksi dengan saudara dan relasi-relasi lainnya. Menjaga lisan agar tidak menyinggung perasaan orang lain itu sangat diperlukan. Jangan sampai karena kesalahan lisan kita bisa berakibat renggangnya hubungan persaudaraan, kekeluargaan, persahabatan, dan relasi. Kalau lisan kita selalu dijaga, maka image tentang diri kita juga akan terjaga. Tidak ada ketakutan dari orang lain terhadap kita, orang lain yang mempercayai kita akan berbicara atau berbicara. Dimanapun kita berada, orang lain akan merasa aman dan nyaman. Sebaliknya, kalau lisan kita tidak terjaga, sering mengatakan hal yang buruk, sering menyakiti orang lain dengan ucapannya, maka orang akan menghindari kita apabila akan berbicara ataupun bermusyawarah. Dan kalau image itu sudah melekat pada diri kita, akan sulit untuk mengubahnya. Keutamaan menjaga lisan itu sangat dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Perintah dan anjuran untuk kita senantiasa menjaga lisan ada di Al-Quran dan hadis yang awal saya ucapkan. Hadis tentang menjaga lisan. Hendaklah engkau lebih banyak diam, sebab diam dapat menyingkirkan setan dan menolongmu terhadap urusan agamamu. Hadis riwayat Ahmad. Sampai di sini nasihat yang sudah saya sampaikan, semoga bermanfaat. Maaf jika ada salah kata atau perbuatan yang sudah saya lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin, amma ba'du. Para penghuni surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia yang telah dicurahkan kepada kita semua. Alhamdulillah, langkah kita dipermudah untuk menghadiri acara pada hari ini dan berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memimpin kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Pada hari ini, izinkan saya menyampaikan ceramah yang bertemakan rasa malu. Rasa malu sendiri artinya bagian dari berbagai perasaan yang dimiliki manusia, di mana malu adalah sebuah rasa yang menyebabkan harga diri seseorang turun derajatnya karena merasa melanggar norma sosial, norma hukum, ataupun norma agama. Ajaran Islam menempatkan rasa malu sebagai bagian yang menyusuri cabang keimanan seseorang, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, al-imanu bitu wasabuna au bitu wasibuna subatan fa'abudu
fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul aza'anit tariqi wa haya'u subatun minahnya, yang artinya iman mempunyai 60 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri atau gangguan dari jalan, dan malu merupakan salah satu cabang iman. Nah, salah satu sifat yang harus kita miliki adalah rasa malu, karena sifat malu yang kita miliki akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya, malu di sini bukanlah malu akan berbuat kebaikan, bukanlah malu bertanya ketika sesat di jalan, juga bukanlah malu bersedekah kepada fakir miskin, dan bukan malunya seorang murid yang ingin bertanya di kelas meski ia tidak paham apa yang diajarkan oleh gurunya. Akan tetapi, malu di sini adalah malu untuk berbuat yang tidak baik, malu untuk berbuat maksiat, dan malu melakukan hal-hal yang tidak layak untuk dilakukan. Tapi, malu bukanlah sifat yang mudah untuk dimiliki. Malu hanya akan tumbuh dan menjadi perangai seorang muslim manakala imannya kepada Allah dan hari akhir benar-benar sangat kokoh. Namun, hari ini nampaknya sebagian besar umat Islam agak abai dengan sifat malu ini. Contoh paling nyatanya adalah beberapa sikap kaum muslimah yang belum menutup aurat ketika memajang foto-foto yang semestinya tidak diupload ke dunia maya, malah justru sangat disenangi dan digandrungi. Dan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa lihat dari sikap sebagian kaum muslimin yang tidak segera menunaikan kewajiban-kewajibannya. Sudah tahu waktu sholat tidak lama lagi, aturan azan pun mulai terdengar, tetapi masih lebih memilih asik scroll TikTok, bahkan sebagian lainnya masih asik bermain game online. Hal ini juga menandakan bahwa malu belum menjadi bagian tak terpisahkan dari sebagian umat Islam. Dalam ajaran Islam, seorang muslim yang melakukan dua contoh sikap di atas, dan termasuk muslim yang mengabaikan imannya hanya karena urusan keduniaan, termasuk kelompok muslim yang belum memiliki rasa malu. Mengapa demikian? Suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, "Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu." Mereka menjawab, "Alhamdulillah kami malu." Nabi pun melanjutkan sabdanya, "Bukan itu, akan tetapi malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya adalah hendaknya kamu menjaga kepala dan apa yang dipahaminya, sebenar-benarnya adalah hendaknya kamu menjaga perut dengan isinya, hendaknya kamu mengingat kematian dan hancurnya jasad sesudahnya. Barang siapa menginginkan akhirat, niscaya dia meninggalkan kehidupan dunia, dan barang siapa melakukan hal itu, maka dia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya." Diriwayatkan dari hadis riwayat Tirmidzi. Itulah mengapa Rasulullah SAW tidak pernah melewati malam melainkan dengan bangun untuk tahajud. Beliau malu kepada Allah jika nikmat yang begitu besar dan amanah yang tidak ringan tidak ditunaikan secara sungguh-sungguh dengan penuh kesyukuran. Beliau malu jika sepanjang malam digunakan hanya untuk tidur. Demikianlah sifat manusia agung yang sangat pemalu, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara fitrah, manusia ini dianggap baik oleh masyarakat. Karenanya kita akan merasa malu untuk melakukan hal-hal yang dianggap tidak baik oleh publik. Dalam Islam, malu termasuk sifat yang terpuji. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa apabila engkau tidak memiliki rasa malu, maka berbuatlah sesuatu. Dari hadis Bukhari. Tanpa rasa malu, manusia bisa melakukan hal-hal buruk yang sifatnya destruktif. Lalu, bagaimana sih cara kita memelihara rasa malu tersebut? Secara umum, ada 3 macam sifat malu yang ada dari diri kita, yaitu yang pertama, rasa malu kepada diri sendiri, rasa malu kepada sesama manusia, dan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik, karena akan membawa kebahagiaan dunia dan di akhirat. Syekh Sa'ad Yusuf Mahmud Abu Aziz dalam kitabnya Mawsu'ah al-Islamiyah yang diterjemahkan dengan judul Semua Ada Haknya, menyampaikan yang dimaksud dengan menjaga kepala dan isinya adalah menjaga lisan, pendengaran, penglihatan, dan pikiran. Sedangkan yang dimaksud dengan menjaga perut dan apa yang dikandungkannya termasuk menjaga pekerjaan dan pendapatan yang halal sebagai sumber rezeki kita, sehingga yang masuk ke perut kita hanyalah yang halal dan tidak ada yang haram. Syekh Abu Aziz juga menyampaikan bahwa dengan selalu mengingat kematian dan kebinasaan serta meninggalkan perhiasan dunia, cahaya rasa malu kepada Allah dalam diri kita akan terus tertanam. Dengannya, kita akan menyadari bahwa dunia dan perhiasannya ini sementara dan yang kekal adalah amal saleh kita. Jadi, perlu ditekankan bahwa sifat malu pada Allah ini sebaiknya tidak hanya mengendap sebatas rasa dalam keseharian kita. Rasa malu ini harus diwujudkan dalam pola pikir,
pola tindak, etos kerja, dan akhlak mulia yang membawa manfaat dan berkah tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk sesama dan lingkungan hidup. Rasa malu yang menyertai rahmatan lil alamin. Semoga dengan memiliki rasa malu, kita dapat terhindar dari perbuatan tercela dan terdorong untuk berbuat kebaikan. Demikianlah, semoga pidato keislaman hari ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi kita semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berdoa semoga hal baik dapat meningkatkan kualitas ibadah kita. Mari kita terus berusaha menjadi hamba yang taat dan bertakwa. Mohon maaf atas segala macam kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar, dan semoga kita diberikan kekuatan untuk selalu istiqomah menjalankan Allah. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan limpahnya rahmat-Nya memungkinkan kita berkumpul di siang yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti ceramah Islam kali ini. Marilah kita panjatkan puji syukur bagi Allah yang telah mengaturkan segala sesuatu menjadi kehendak, yang telah menciptakan makhluknya dengan sangat sempurna. Semoga rahmat dan salam dikaruniakan kepada Muhammad, Rasul Allah, Nabi-Nya yang tercinta dan terpilih, juga kepada keluarga dan para sahabat serta umat sampai akhir zaman. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan dakwah tentang membangun akhlak mulia, sebagaimana yang telah diajarkan oleh junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk membawakan dakwah sebuah ceramah. Insya Allah akan memberikan inspirasi dan pembahasan yang baru bagi kehidupan kita. Hadirin yang berbahagia, hal pertama agar kita mencapai akhlak yang baik adalah tetap menjalani hubungan yang baik dengan orang yang memusuhi kita. Biasanya kita tidak ingin mau menjalani silaturahmi dengan orang yang memusuhi kita. Jangankan dengan musuh, dengan kerabat pun kadang-kadang hubungan kita kurang baik. Artinya melakukan itu tidaklah mudah, sebab membutuhkan sebuah perjuangan dan ketulusan hati yang tinggi. Selain itu, berbuat baik kepada orang lain yang kikir atau pelit kepada kita juga bekerja yang sulit. Kita sering menolak untuk memberikan bantuan kepada orang yang jelas-jelas terkenal kikir atau pelit. Menurut pandangan kita, orang yang kikir kepada orang lain jangan diberi bantuan supaya kalau bisa. Bisikan itu sangat sering muncul dalam hati kita. Akan tetapi, dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata tidak demikian pada siapa pun dan bagaimanapun orang. Ketika kita diberi keluasan untuk berderma atau sedekah, maka kita harus mendengarkan kata kita harus yakin bahwa Allah yang akan menjadikan. Hadis akhlak mulia. Malul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Artinya, orang yang beriman yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hal ketiga juga tak kalah syiriknya, memaafkan orang yang telah jelas-jelas berbuat zalim kepada kita. Sangatlah sulit dilakukan, sikap kita biasanya justru berbalik. Kita sering tidak mau memaafkan orang yang telah menyakiti hati kita, bahkan cenderung ingin membalas dendam. Padahal sikap seperti itu bukanlah cerminan dari akhlak yang baik. Memaafkan orang lain bukan berarti kita kalah, melainkan kita menunjukkan kebesaran hati kita. Hadirin yang berbahagia, kita sebagai umat Rasulullah SAW sudah seharusnya mengikuti ajaran tersebut jika ingin mencapai derajat akhlak yang baik di sisi Allah dan Rasul. Kita harus berupaya untuk melatih ketiga hal tersebut
atas dasar Allah dan bukan karena ingin dipuji orang lain. Mari kita tingkatkan amal ibadah. Kita dimulai dengan memperbaiki akhlak diri kita sendiri. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadirin yang berbahagia, demikian ceramah singkat yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga yang disampaikan dapat bermanfaat bagi hadirin dan yang hadir di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji dan syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Tak lupa pula salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Pada kesempatan ini, saya akan membahas sebuah kepastian yang tidak bisa dihindari oleh siapapun, yaitu setiap yang bernyawa pasti akan mati. Adapun maksud dari tema ini yaitu untuk mengingatkan umat Islam agar mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaihi turja'un." Artinya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 57. Kematian adalah suatu kepastian yang harus kita yakini. Namun, bagaimana kita mempersiapkan diri agar kematian ini menjadi awal menuju kehidupan yang lebih baik? Mari kita bahas dari 4 aspek utama, yaitu akidah, syariat, akhlak, dan moral. Yang pertama yaitu meyakini kehidupan setelah mati. Sebagai seorang muslim, kita wajib meyakini bahwa kehidupan tidak berhenti setelah kematian. Ada kehidupan di alam barzah, kemudian kebangkitan di hari kiamat, perhitungan amal, dan akhirnya surga atau neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian." Hadis riwayat Tirmidzi. Banyak orang yang hidup hanya untuk mengejar dunia, seolah-olah mereka akan hidup selamanya. Padahal harta, jabatan, dan kekuasaan tidak akan menemani kita kalau hidup. Maka keyakinan kepada akhirat ini harus menjadi pegangan hidup agar kita selalu ingat bahwa setiap perbuatan akan ada balasannya di akhirat nanti. Lalu yang kedua, menjalankan ibadah sebagai bekal akhirat. Jika kita sudah yakin akan adanya kehidupan setelah mati, maka langkah berikutnya adalah menyiapkan bekal untuk kehidupan tersebut dengan menjalankan syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin," yang artinya, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu sesuatu yang pasti atau kematian. Quran Surah Al-Hijr ayat 99. Banyak orang menunda-nunda ibadah karena merasa masih memiliki banyak waktu. Ada yang berkata, nanti aja kalau udah tua baru rajin sholat dan sedekah. Padahal tidak ada yang tahu kapan ajal akan menjemput. Oleh karena itu, kita harus rajin beribadah, bukan hanya sholat, puasa, dan zakat, tetapi juga menjauhi riba, berbuat zalim, dan segala larangannya. Lalu yang ketiga adalah menjaga kebaikan dalam hidup. Sebagian orang berpikir bahwa amal ibadah saja cukup untuk menyelamatkan mereka di akhirat. Padahal akhlak juga memiliki peran yang sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang paling aku cintai dan paling dekat denganku pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya." Hadis riwayat Tirmidzi. Bayangkan jika seseorang rajin sholat, puasa, dan haji, tetapi masih suka menyakiti orang lain dengan lisannya seperti mengusir, menghina, atau berbuat zalim, apakah ibadahnya akan menyelamatkannya? Bisa jadi justru amalannya habis diberikan kepada orang yang menzaliminya di hari kiamat. Maka menjaga akhlak yang baik adalah bagian dari persiapan menghadapi kematian. Lalu yang terakhir adalah meninggalkan jejak kebaikan. Ketika kita meninggal, apa yang akan kita tinggalkan? Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah yang bermanfaat serta anak soleh yang mendoakannya.
Hadis riwayat Muslim. Artinya, hubungan kita dengan sesama manusia itu sangat penting. Jika kita selama hidup sering membantu orang lain, menyebarkan ilmu dan mendidik anak-anak dengan baik, maka amal kita akan terus mengalir meskipun kita telah wafat. Sebaliknya, jika kita meninggalkan keburukan, maka keburukan itu pun akan menjadi beban di akhirat. Maka perbaikilah hubungan dengan keluarga, tetangga, teman, dan sesama manusia. Jangan menyimpan dendam, berbuat buruk, dan jangan pula menyia-nyiakan kesempatan untuk berbuat baik. Marilah kita mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan segera bertaubat, memohon ampunan dan rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum terlambat. Sebab begitulah kematian orang kafir, suatu bentuk kematian yang diwarnai penyesalan yang sungguh terlambat. Kematian itu milik semua makhluk Allah, manusia, hewan, dan tumbuhan, termasuk bangsa malaikat dan setan, semuanya akan merasakan apa yang namanya kematian. Hadirin yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita husnul khotimah, wafat dalam keadaan beriman, dan memasukkannya kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para hadirin yang saya cintai dan saya banggakan, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta taufik dan hidayahnya kepada kita. Semua salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi yang cerah ini kita berkumpul untuk bersama-sama membahas tentang kejujuran. Hadirin yang berbahagia, kejujuran yang terdiri dari kata jujur yang artinya mengakui atau memperlihatkan sesuatu dengan fakta yang ada. Kebalikan dari kata jujur adalah bohong atau dusta. Terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kana allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Yang berarti dan sesungguhnya kami telah memuji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kejujuran merupakan tanda bukti keimanan. Orang yang mukmin pasti jujur. Jika tidak jujur, berarti keimanannya sedang diserang oleh penyakit munafik. Seperti yang kita ketahui, munafik itu adalah orang yang berkata dua. Di luar berkata iya, sedangkan di dalam berkata tidak. Suatu hari, salah satu sahabat Nabi bertanya kepadanya, apakah mungkin orang itu kulit? Dan Rasul menjawab, mungkin saja. Sahabat Nabi kemudian bertanya lagi, apakah mungkin orang mukmin pengecut? Nabi menjawab lagi, mungkin saja. Tapi ketika sahabat Nabi bertanya, apakah mungkin seorang mukmin berbohong? Nabi menjawab, tidak. Hadis riwayat Imam Ahmad. Oke teman-teman, apa sih pelajaran yang kita dapat ambil dari hadis tersebut? Hadis tersebut mengajarkan kita untuk selalu berkata jujur, karena kejujuran adalah semua pangkal perbuatan baik manusia. Lalu, apa keuntungan dari berbuat jujur? Yaitu dipercaya oleh orang lain, meningkatkan percaya diri, disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang yang ada di sekitar kita, dan yang pastinya merasa bahagia atau ada perasaan bahagia. Kemudian, bahaya berbohong atau dampak jika kita terlalu sering berbohong, yaitu yang pertama, munculnya kebohongan yang semakin bertambah, perasaan yang tidak tenang, sulit dipercaya oleh orang lain, dan yang keempat, munculnya masalah-masalah yang baru. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang senantiasa jujur, maka ia pun akan jujur kepada dirinya sendiri. Mengapa kita tidak memiliki sikap jujur, atau apa penyebab kita tidak memiliki, apa penyebab kita selalu berbohong? Salah satu penyebabnya yaitu karena kita takut
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmatnya memungkinkan kita berkumpul di pagi yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat untuk menyelenggarakan acara ceramah ini. Semoga Allah senantiasa meridhoi setiap langkah yang kita tempuh. Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan yang suci. Persilahkanlah saya untuk memberikan ceramah tentang membersihkan hati di bulan Ramadan. Umat Islam perlu merawat hatinya dengan baik di bulan Ramadan dan berbulan-bulan setelahnya. Dengan hati yang bersih dan baik, maka sifat dan karakter pun akan mengikuti. Jika hatinya baik, maka semua perilaku kesehariannya akan baik. Berkata jujur dan berperangai sopan santun kepada sesama, serta tidak mudah berburuk sangka kepada orang lain. Oleh sebab itu, di bulan Ramadan ini jangan pernah berhenti untuk memperbaiki hati, terus berbenah diri untuk bisa berubah menjadi hamba yang semakin taat dalam menunaikan segala kewajiban dan tanggung jawab serta berperilaku baik kepada sesama. Rasulullah menyampaikan dalam sabdanya, "Illa wa inna fil jasadi mufatan iza solahat jasadu kulluhu wa iza fasadal jasadu kulluhu ala wahya kulluhu." Yang artinya, ingatlah, sesungguhnya dalam jasad seseorang terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Namun, apabila segumpal daging itu rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari. Imam An-Nawawi dalam salah satu karyanya mengatakan hadis ini menjadi penguat pentingnya memperbaiki hati dan menjaganya dari hal-hal yang bisa merusak kesucian hati. Sementara itu, menurut Syekh Ibnu Ajibah dalam salah satu karyanya mengatakan bahwa hati merupakan setir, sedangkan anggota badan lainnya merupakan penumpang. Jika penyetir membawa pada jalan yang benar, maka semua anggota badannya akan terus memancarkan kebenaran. Sebaliknya, jika diarahkan pada kesalahan, maka selama itu pula akan terus mencerminkan kesalahan. Jika dalam hati seseorang sudah melekat sifat subur, maka akan terpancar dalam anggota badan yang lainnya sebagai pribadi yang selalu bersandar pada Allah Subhanahu wa taala dan menerimanya setiap kejadian yang menimpanya. Ia akan lebih percaya pada apa yang menjadi ketentuan Allah daripada apa yang sedang ada dalam rencananya sendiri. Dapat disimpulkan bahwa menjaga hati merupakan salah satu hal penting dalam Islam. Imam Az-Zarnuji dalam karyanya bahkan berpendapat mempelajari gerak-gerik hati merupakan salah satu pelajaran umat Islam tanpa terkecuali. Karena hanya dengan ilmu tersebut, seseorang bisa mengontrol hatinya dengan kendali-kendali yang benar. Demikianlah ceramah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ceramah saya bisa memberikan manfaat kepada teman-teman yang hadir di pagi sore yang cerah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridhu wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan
Kuasa yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak dan luas. Nikmat yang tidak terhingga, baik yang dapat kita lihat maupun yang tidak dapat kita lihat. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul bersyukur atau mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur adalah cara berterima kasih atas semua nikmat dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam mensyukuri segala nikmatnya merupakan salah satu bagian dari tanda keimanan seseorang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur juga dapat diartikan sebagai menerima segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sebagai sarana ibadah dan menjaga diri dari segala macam bentuk maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Fatir ayat 15, "Hai manusia, kamulah yang membutuhkan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, maha berpuji." Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita semua membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung." Ayat ini mengingatkan kita juga untuk selalu mengingat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mensyukurinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan nikmatnya setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, dan setiap saat selama kita masih diberikan hidup di dunia ini. Mulai dari bangun tidur di pagi hari hingga kita memejamkan mata untuk tidur kembali di malam hari. Nikmat Allah selalu dilimpahkan kepada kita. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia yang selalu dijanji dan dilimpahi kenikmatan oleh Allah, kita harus senantiasa bersyukuri apapun yang Allah telah berikan. Ketika di pagi hari kita masih diberikan izin oleh Allah untuk menghirup udara pagi yang segar dengan badan yang fit dan penuh semangat untuk menjalani aktivitas kita di hari ini, itu merupakan nikmat yang terkadang dilupakan oleh manusia. Kondisi kita seperti ini mungkin saja ditimbulkan oleh orang-orang yang sedang diberikan ujian sakit kepala yang hanya bisa terbaring di tempat tidur. Ketika kita masih diberikan izin oleh Allah untuk merasakan nikmatnya rasa makanan, itu juga merupakan nikmat yang harus kita syukuri. Lalu, bagaimana sih cara kita untuk bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, kita bisa mengakui dan mengucapkan syukur. Kita harus mengakui dan mengucapkan syukur atas nikmat Allah yang telah kita terima. Kedua, menggunakan nikmat yang bijak. Kita harus menggunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bijak dan tidak menyalahgunakannya. Yang ketiga, berbagi dengan orang lain. Kita harus berbagi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang lain, terutama dengan mereka yang membutuhkan. Yang keempat, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mensyukuri nikmat-nikmatnya. Jadi, kesimpulan yang bisa kita dapat dari ceramah kali ini yaitu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mengakui dan mengucapkan syukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggunakan nikmat dengan bijak, berbagi dengan orang lain, dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dapat menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersyukur dan hidup beruntung. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penyebutan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan sehat sehingga kita dapat berkumpul di majelis ilmu pada hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman yang terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang zakat fitrah. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap muslim di akhir bulan Ramadan. Zakat fitrah adalah wujud syukur atas nikmat berpuasa serta sebagai bentuk pembersihan diri dari dosa dan kesalahan yang kita lakukan selama bulan suci.
Syarat wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah antara lain adalah seseorang harus beragama Islam, berada sebelum terbenam matahari di akhir bulan Ramadan, dan memiliki kelebihan harta dari keperluan makan untuk dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya. Jenis zakat fitrah yang dikeluarkan adalah berupa makanan pokok yang biasanya dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari, seperti beras atau gandum, dan jumlah zakat fitrah untuk setiap individu adalah sebanyak 1 sak, yang setara dengan 2,5 kg atau sekitar 3,1 liter. Bisa juga dengan uang tunai yang nilainya disetarakan dengan beras tersebut. Waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah mulai dari terbenam matahari pada hari terakhir bulan Ramadan hingga sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Namun lebih utama jika zakat fitrah dikeluarkan setelah salat subuh pada hari Idul Fitri. Mengapa zakat fitrah begitu penting? Pertama-tama, dengan menunaikan zakat fitrah, kita membersihkan diri dari kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin terjadi selama kita berpuasa. Bahkan, tindakan yang tidak disengaja sekalipun dapat mempengaruhi ibadah puasa kita. Zakat fitrah membantu menyucikan diri dari kesalahan-kesalahan tersebut. Selain itu, dengan membayar zakat fitrah, kita juga turut memenuhi hak-hak orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, termasuk fakir, miskin, rikob atau hamba sahaya, gharim atau orang yang berhutang dan kesulitan melunasinya, mualaf atau orang yang baru memeluk agama Islam, fisabilillah atau pejuang agama Islam, amil atau pengurus zakat, ibnu sabil dan atau musafir yang kehabisan perbekalan. Tidak hanya itu, Allah juga menjadikan pahala bagi orang yang menunaikan zakat fitrah. Dia akan melipat gandakan rezeki kita dan menjauhkan kita dari kemiskinan. Tentunya, dengan menunaikan kewajiban ini, kita juga akan merasakan ketenangan hati dan semangat untuk terus berbuat kebaikan. Jadi, mari kita tunaikan zakat fitrah dengan ikhlas dan tepat waktu, agar kita dapat meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikan kita hamba-Nya yang bertakwa. Amin. Akhir kata inilah materi ceramah yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan para hadirin sekalian mendapat manfaat dari apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan limpahan rahmat-Nya memungkinkan kita berkumpul di pagi yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat untuk menyelenggarakan acara ceramah ini. Semoga Allah senantiasa meridhai langkah yang kita tempuh. Jadi, pada hari ini kita akan membahas tentang duit. Menurut kalian apa itu duit? Ayo, ada nggak teman-teman yang tahu apa duit yang bakal kita bahas? Alat transaksi. Ya, Bayaran. ya, benar-benar duit itu adalah alat transaksi. Namun, yang mau kakak bahas kali ini bukan duit yang biasa kita gunakan untuk transaksi, tetapi singkatan dari doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Teman-teman sudah tahu apa itu doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal? Apabila belum, mari kita sama-sama membahas tentang itu. Al-Quran atau hadis mengajarkan kita untuk berusaha dengan sungguh-sungguh. Namun, tak hanya itu, kita juga diminta untuk menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu, dalam berusaha pasti ujung-ujungnya kita berserah diri kepada Allah. Hal itulah yang disebut dengan ikhtiar dalam berusaha. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bahwasanya jalan itu di atasnya, dan bahwa sebagian dari jalan itu lurus dan yang lainnya berliku-liku. Dalam Quran Surat Al-An'am ayat 130. Ayat ini memiliki tafsir dan arti yang mengajarkan kita
bahwa kita harus berusaha untuk mencapai tujuan kita. Tapi tak hanya berusaha, namun juga harus menyadari bahwa hasilnya tidak sepenuhnya ada di tangan kita. Kita harus berikhtiar, namun juga harus menyerahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada tawakal. Tawakal dalam usaha atau dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, tawakal kepada Allah dan janganlah kamu menjadi lemah. HR Muslim. Hadis ini mengajarkan kita untuk menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk tidak menjadi lemah dalam menghadapi kesulitan. Kita harus memiliki tawakal yang kuat sehingga dapat menghadapi kesulitan dengan rasa yang percaya diri. Dalam hidup kita juga harus bertawakal sekaligus berikhtiar dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, dan tidaklah kamu dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 56. Ayat ini mengajarkan kita bahwa kita harus berusaha untuk mencapai tujuan kita, namun juga harus menyadari bahwa hasilnya tidak sepenuhnya ada di tangan kita. Kita harus melakukan ikhtiar dan tawakal sehingga kita dapat mencapai tujuan kita dengan percaya diri. Doa, ikhtiar, dan tawakal serta usaha adalah kunci untuk mencapai tujuan hidup yang berarti. Berikut adalah bacaan doa yang dapat kita panjatkan untuk menggabungkan ikhtiar dan tawakal. Ya Allah, aku berikhtiar dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuanmu. Namun aku juga menyerahkan hasilnya kepadamu. Berikanlah aku kekuatan untuk mencapai tujuanku dan percaya diri untuk menghadapi kesulitan, dan berikanlah aku petunjuk juga hidayah untuk mencapai tujuanku. Amin. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman dan kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk itu datang dari pribadi saya. Mohon maaf atas kehilafan, kekurangan tutur kata dan perbuatan saya. Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang benar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah